Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Safira Putri. Di sini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan mengenai PT Daiho Indonesia dari segi aspek SDM-nya, aspek sosial budayanya, lalu aspek keuangan, teknologi, dan lain sebagainya. Sebagai syarat guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Apabila di penjelasan saya ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar. Hal-hal yang ada di dalam penjelasan ini sesuai dengan apa yang saya alami ketika selama saya bekerja di PT Daiho kurang lebih 2,5 tahun ini. Dan penjelasan saya pun terdapat beberapa narasumber dari orang-orang yang bersangkutan mengenai topik saya, dari atasan-atasan saya, dari rekan-rekan kerja saya, dan dari orang-orang yang berkecimpung di bidangnya. Apabila ada kesalahan informasi dan salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek dari PT Daiho Indonesia. PT Daiho Indonesia, aspek SDM-nya, aspek keuangannya, aspek teknologi, lalu lingkungan, lalu budaya, dan manajemen risikonya. Ke penjelasan pertama, PT Daiho Indonesia. PT Daiho Indonesia terletak di kawasan GIC atau Greenland International Industry Center. PT Daiho Indonesia berproduksi sejak tahun Juni 2012 dengan memproduksi barang-barang berbahan dasar plastik. PT Daiho adalah PT penanam modal asing dari negara Jepang. PT Daiho itu perusahaan manufaktur yang memproduksi bahan-bahan berbahan dasar plastik. PT Daiho itu memproduksi part-part untuk vendor. Sejauh ini vendor Daiho itu ada PT Epson, PT Kiyokuni, PT Mei, PT Denso, dan baru masuk itu PT Daikin. Daiho itu memproduksi spare part plastik untuk part-part produksi vendor seperti housing lower, housing upper. Lalu ada, kalau di Epson itu ada part-part plastik komponen-komponen Epson itu diproduksi di PT Daiho. PT Daiho itu 80% memproduksi untuk vendor Epson dan 20% untuk vendor Denso. Kalau di Denso sendiri, PT Daiho Indonesia itu memproduksi seperti para speedometer mobil. Itu PT Denso dapat supply dari PT Daiho Indonesia, mereka bekerja sama. Lalu ada aspek SDM. Pertama, kita berbicara dengan rekrutmen dan kualifikasi. Sudah pasti rekrutmen di PT Daiho Indonesia sesuai dengan apa yang telah ditentukan, misalnya lulusan SMA dan lain sebagainya. Setelah kita berhasil merekrut,
tentunya kita ada training, perbekalan untuk kita bekerja nanti di lapangan seperti apa, harus bagaimana. Lalu ada gaji dan tunjangan. PT Daiho Indonesia memberikan gaji sesuai dengan ketentuan pemerintah dan tunjangan-tunjangan lainnya. Lalu ada jam kerja dan cuti. Jam kerja PT Daiho Indonesia itu 7 jam per hari. Jadi kita kerja dari Senin sampai Sabtu, tetapi Sabtu itu kita kerja hanya 4 jam. Menutupi kekosongan 4 jam itu kan 40 jam per minggu ya. Sedangkan 1 hari cuma 7 jam karena kita 3 shift. Dan cuti ke PT Daiho Indonesia merekrut SDM yang sudah berpengalaman dan sudah ada beberapa yayasan yang bekerja sama kepada PT Daiho untuk mensuplai manpower. Sebelum kita bekerja di PT Daiho, tentunya kita melakukan training berhari-hari, menghafalkan pekerjaan yang akan kita lakukan setelah kita masuk bekerja. Di training itu pasti ada trainernya. Kita belajar untuk cara pengecekan partnya, terus NG-NG-annya kita hafalin. Kita lihat juga budaya PT-nya seperti apa, agar ketika kita masuk ke lapangan kita sudah ada gambaran bagaimana kita akan bekerja nantinya di PT itu. Tidak hanya operator, quality, maintenance, small set, dan lainnya pasti sudah di training berdasarkan jobnya masing-masing. Dan trainingnya itu nggak asal dan nggak sembarangan, apalagi perusahaan Jepang yang sangat patuh terhadap SOP. Dari aspek produksi sendiri, PT Daiho Indonesia sangat mengedepankan quality daripada quantity. Apalagi kita tahu sendiri perusahaan Jepang itu sangat-sangat menjunjung tinggi kualitas. Jadi ketika produk kita NG langsung di maintenance mesinnya, kenapa ini problemnya apa, ada kaizennya, perbaikannya. Lalu dari aspek produksi tersendiri, PT Daiho Indonesia telah melakukan standarisasi produksi yang sangat bagus. Ketika kita mau mulai bekerja, kita sudah di training dengan materi-materi yang sudah diberikan. Ketika kita terjun di lapangan, kita sudah mengetahui semua yang akan kita lakukan, dari ini untuk apa, cara pengecekannya bagaimana, adjustment engine-nya bagaimana, terus ada limit engine-nya juga kita diberitahu, macam-macam engine-nya bagaimana. Jadi ketika kita masuk ke lapangan, otak kita sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang akan kita praktekkan di pekerjaan. Standar part sample digunakan untuk standar sampel ketika mesin part yang keluar dari mesin itu sama nggak sama standar sampelnya. Lalu ada worksheet dipajang di depan muka operator, jadi ketika pengecekannya itu sama nggak dengan standarisasi pengecekannya. Lalu PT Jepang itu kan terkenal dengan kepatuhannya. Jadi ketika kita mengecek suatu produk, kita harus menunjuk produk tersebut, menunjuk dan mengucapkan, pointing namanya. Misalnya ketika pulpen ini kita cek dari conveyor, jadi kita harus nunjuk ini oke nggak, sesuai dengan standar part sampelnya atau tidak, agar meminimalisir produk cacat yang terkirim ke vendor. Jadi itu sebagai salah satu bentuk menjaga kualitas PT Daiho Indonesia. Lalu ada 5S,
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuka. Itu kebersihan PT Daiho Indonesia. Banyak perusahaan Jepang yang sudah menerapkan 5S ini. Jadi ketika kita bekerja, tempat kerja kita juga bersih, rapi, tertata, dan kita kerjanya pun enak. Otomatis itu juga berpengaruh untuk produk partnya. Jadi ketika kita kerjanya enak, suasananya nyaman, kita fokus dalam pengecekannya itu. Jadi itu meminimalisir produk cacat yang terkirim juga. Di sini saya lihat aspek produksi PT Daiho Indonesia itu sangat bagus ya. Ketika ada problem, kita langsung diselesaikan. Ketika ada masalah, kita selalu mencari tahu masalahnya apa, lalu dirundingkan dan diselesaikan bersama-sama. Apalagi ketika partnya NG, dan itu terus menerus. Kita mencari tahu nih, apa nih yang bikin partnya NG dan salah. Aspek keuangan. Sejauh ini PT Daiho Indonesia stabil keuangannya ketika vendor, apalagi vendor besar ya, PT Epson, PT Denso. Ketika vendor Epson itu kan produknya sangat laris, Denso pun begitu. Utama terus menerus minta barang, tentu saja vendornya ini aspek keuangannya lancar. Tapi ketika masalahnya ketika misal PT Daiho Indonesia kelolosan mengirim produk not good, produk NG ke vendor, otomatis di vendor itu kan tidak bisa dipakai partnya dan bikin vendor stop line, berhenti produksi. Ada denda yang dikasih dari vendor untuk PT Daiho, dan itu harus dibayar PT Daiho sebagai dendanya. Lalu dari aspek teknologinya, PT Daiho Indonesia ini mengutamakan teknologi karena perusahaan ini menggunakan teknologi injection molding untuk memproses komponen plastik yang berkualitas. PT Daiho juga berkomitmen untuk terus berinovasi dengan melakukan pemeliharaan dan pengembangan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Ketika kita menemukan problem, pasti selalu dianalisis dan diperbaiki guna meningkatkan produk yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga mendukung transformasi digital dan otomatisasi dalam proses manufaktur untuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0, memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat bersaing secara internasional. Lalu ada manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Perusahaan secara aktif mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi operasional, termasuk risiko finansial, operasional, dan lingkungan. Di operasional, identifikasi risiko itu kita melakukan evaluasi ketika mengidentifikasi ketika produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar, lalu dicari masalahnya apa, lalu di kaizen, diperbaiki. Dan di lingkungan, lalu ada lingkungan. PT Daiho Indonesia sudah menerapkan pengelolaan limbah yang baik. Ketika limbah oil, limbah sarung tangan, dan lain sebagainya dipisahkan berdasarkan jenisnya. Atau limbah-limbah produksi itu kita ada tempatnya sendiri untuk membuang limbah-limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan, terutama lingkungan di sekitaran PT Daiho Indonesia. Lalu PT Daiho Indonesia juga setiap tahunnya melakukan penanaman pohon di depan PT Daiho Indonesia.
Lalu ada risiko analisis dan penilaian. Setiap risiko yang teridentifikasi dianalisis untuk menilai dampak dan probabilitasnya, yaitu tadi ketika ada problem di mesin, ketika ada masalah di produk, kita itu menganalisis apa masalahnya, apa penyebabnya, dan diperbarui atau diperbaiki agar produk yang dihasilkan itu kualitasnya bagus atau terjamin. Lalu ada strategi mitigasi. PT DIHO menerapkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko, termasuk pelatihan karyawan dan penerapan standarisasi keselamatan kerja. Setiap perusahaan pasti mempunyai risiko yang besar, kecelakaan kerja, kerugian, dan lain sebagainya. Namun di PT DIHO Indonesia untuk keselamatan kerja sendiri sudah ada trainingnya. Training ketiga, bagaimana ketika ada bencana kebakaran misalnya, lalu bencana gempa, kita sudah di training bagaimana kita akan menghadapi situasi tersebut. Ketika kejadian situasi tersebut, kita sudah mengetahui bagaimana kita akan bereaksi. Lalu ada pemantauan dan evaluasi. Proses manajemen risiko itu harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas strategi yang ditetapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Itu ketika kita sudah 3 bulan bekerja, kita akan di training ulang guna merefresh apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita praktekkan. Ketika kita ada salah atau ada kekurangan atau ada peraturan baru, kita dapat informasi baru dan itu bisa dipraktekkan langsung. Setiap 3 bulan sekali kurang lebih kita melakukan training ulang. Sorry, pindah posisi karena yang sebelah sana agak noise. Lalu di sini ada aspek komitmen sosial dan budaya. PT DIHO Indonesia itu menekankan komitmen sosial dan budaya yang kuat dalam operasionalnya. Perusahaan mempromosikan integritas, kolaborasi, dan inovasi di antara karyawannya, serta membina lingkungan kerja yang mendukung. Yang sudah dijelaskan dalam aspek produksi dan SDM tadi, lingkungan kerja yang mendukung, tempat kerja yang bersih, tempat kerja yang nyaman. Lalu perusahaan juga menyediakan berbagai program kesejahteraan karyawan yang seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, cuti, lalu ada kegiatan rekreasi seperti pemilik catering dan lain sebagainya, bonus-bonus. Lalu ada setiap operator menemukan NG yang fatal seperti broken short mall. Kalau di injection kan istilah NG fatal kan yang seperti itu. Kita dapat mendapatkan voucher belanja sebagai apresiasi untuk kita karena kita sudah teliti dalam bekerja. Lalu ada inisiatif keseimbangan keluarga, tunjangan-tunjangan untuk anak, dan lain sebagainya yang meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan. Selain itu, DIHO juga terlibat dalam kontribusi masyarakat dan upaya berkelanjutan lingkungan. Kontribusi masyarakat seperti apa? Seperti Jumat Berkah, kita karyawan setiap Jumat itu melakukan sumbangan untuk masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan PT DIHO Indonesia, berupa uang, berupa sembako, atau bantuan lainnya. PT DIHO berfokus pada inovasi dan pengembangan produk, yaitu pengembangan kualitas, pengembangan produknya agar menciptakan proses produksi dan penawarannya ini terus meningkat, pendapatannya meningkat, terus nama baik DIHO juga meningkat. Perusahaan ini atau PT DIHO ini
memanfaatkan teknologi modern dan standar produksi yang tinggi untuk menciptakan beragam produk plastik untuk berbagai sektor, termasuk elektronik dan otomotif. Pemanfaatan teknologi ini ya tadi berupa mesin injeksi molding, lalu ada standar produksi yang tinggi yang sudah dijelaskan tadi mengenai standar-standar agar kita bisa terjun ke lapangan bekerja, menciptakan beragam produk plastik untuk berbagai sektor ya, karena PT Daiho itu memproduksi part-part yang berbahan dasar plastik. PT Daiho juga menekankan keberlanjutan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam produksi yang bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Ya tadi seperti produk NG itu nggak dibuang tapi di crushing agar hancur, agar biji plastiknya itu bisa digunakan kembali agar bisa dicetak menjadi produk lagi, kayak seperti itu. Jadi kita tidak mencemari lingkungan secara berlebih karena produk NG-nya itu bisa dibikin ulang lagi demi untuk menciptakan part yang baru. Lalu ada PT Daiho juga mendorong kreativitas dan kolaborasi karyawan, menumbuhkan lingkungan di mana ide-ide inovatif dapat berkembang sehingga mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam industri peralatan konstruksi, yaitu tadi seperti serikat ya, ide-ide serikat untuk pabrik Daiho yang lebih baik lagi, bagaimana kesejahteraan karyawannya, bagaimana tata lingkungannya, bagaimana seperti itu. Lalu di sini ada kesimpulan, PT Daiho Indonesia menunjukkan fondasi yang kokoh dalam beberapa aspek utama. Yang pertama tadi ada sumber daya manusianya. Perusahaan menerapkan kebijakan pengembangan karyawan yang mencakup pelatihan dan kesejahteraan, mendukung keseimbangan kerja hidup dan pengakuan prestasi. Pengembangan karyawan yang dimaksud adalah mentraining karyawan yang akan masuk bekerja di PT Daiho sesuai dengan standarisasi produksi dan sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Lalu ada aspek produksi menggunakan teknologi modern untuk memproduksi berbagai produk plastik dengan standar kualitas yang tinggi serta berkomitmen terhadap praktik ramah lingkungan. Tadi produksinya menggunakan teknologi modern, injeksi molding dan bahan-bahan dasar yang berkualitas seperti biji plastik yang premium. Dari aspek keuangannya memiliki jaringan distribusi luas yang mendukung pertumbuhan penjualan dan stabilitas finansial. Ya tadi klien-klien PT Daiho itu adalah pabrik-pabrik besar ya, pabrik-pabrik yang sudah sangat terkenal dan pasti produknya sangat dicari oleh masyarakat. PT Indonesia Epson Industri, PT Denso, PT Daikin Indonesia, lalu ada PT Kiyokuni dan lain sebagainya. Lalu ada manajemen risikonya. PT Daiho itu mengidentifikasi dan mengelola risiko melalui kebijakan yang ketat dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan. Ya tadi PT Daiho kan PT Jepang ya istilahnya. Pasti PT Jepang itu untuk peraturan itu sangat-sangat ketat ya. Kita masuk jam 6 harus masuk jam 6, pulang jam 3, harus pulang jam 3, harus mematuhi semua peraturan yang telah diberikan. Gunanya juga untuk menjaga kita dari bahaya kecelakaan kerja. Jadi semua apa yang sudah dibuat peraturan pasti sudah dihitung dampaknya apa ketika kita melanggar. Makanya kita harus mengikuti pekerjaan sesuai dengan SOP-nya. Secara keseluruhan, PT Daiho terus berinovasi dan beradaptasi untuk mempertahankan posisinya di industri.
PT Daiho terus berinovasi dan beradaptasi guna mempertahankan posisinya di industri. Kalau PT tidak mau berinovasi dan beradaptasi, pastinya PT itu akan ketinggalan ketinggalan zaman lah ya. Dia tidak mau melihat potensi kedepannya produk yang akan best seller seperti apa, atau daya beli masyarakat seperti apa. Pasti lama-lama kalau PT tidak mau melakukan adaptasi atau berinovasi, lama-lama akan bangkrut. Dalam aspek SDM, PT Daiho itu bekerja sama dengan Yutaka Trans. Jadi Yutaka itu mencari manpower untuk mensuplai manpowernya untuk dapat bekerja di PT Daiho Indonesia. Jadi PT Daiho juga bekerja sama dengan beberapa yayasan guna mencari SDM yang bagus, yang terpelajar, yang pintar. Lalu Yutaka Trans juga bekerja sama dengan PT Daiho di bidang transportasi. Jadi transportasi untuk antar barang, antar karyawan, angkutan barang itu bekerja sama di PT Daiho Indonesia dengan PT Yutaka. Setelah ini saya akan memberitahu contoh-contoh produk NG yang ditemukan oleh karyawan, produk-produk NG yang kedetek karyawan, karena kita sudah di training sebelumnya, jadi kita sudah tahu kalau itu NG dan tidak boleh di packing atau dikirim ke customer. Lalu ini ada contoh 5 penerapan 5S yang sudah ditetapkan PT Daiho, yaitu bersih-bersih lingkungan PT Daiho, tempat-tempat yang kita gunakan sehari-hari, kita yang membersihkan juga. Lalu yang terakhir ada dokumentasi family gathering PT Daiho, yaitu apresiasi yang diberikan oleh PT Daiho untuk karyawannya karena telah bekerja secara baik, bekerja secara profesional, sudah mengikuti standarisasi bagaimana PT Daiho. Baik teman-teman, di sini kita sudah menjabarkan secara rinci dari PT Daiho Indonesia dari segi aspek dan segala macamnya, mulai dari engine-nya, terus fasilitasnya, aspek-aspek keuangannya, aspek produksi, teknologi, lalu dari sosial budayanya, lalu pengolahan limbahnya seperti apa. Mungkin sampai situ saya akhiri pembahasan saya. Kurangnya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.